Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pala hilang ya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana bihi waj'alhul waritha minna wa la taj'al man zalamana ala man hadana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmana wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang tentunya banyak berikan karunia kepada kita. Terutama pada sore menjelang malam ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengucapkan istighfar, untuk mengucapkan istighfar, untuk mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara manusia amalnya belum selesai, amalnya belum sempurna, ya, belum sempat dia membaca istighfar kepada Allah, belum sempat dia bertaubat kepada Allah, Allah sudah memanggilnya, Allah sudah menjemputnya, sehingga apa yang dia lakukan di hadapan Allah, apa yang sedang dia berjumpa kepada Allah dengan amal yang kurang. Oleh karena itu kita perlu syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala hingga pada sore ini, malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar, untuk meminta ampunan, untuk bertobat kepadanya. Itu adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang tentunya kita patut syukuri. Kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita benar-benar dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Apabila di sana ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau dosa-dosa yang terlewatkan, tidak kita minta ampun kepada Allah, ya pada saat malam ini tentunya kita
banyak beristighfar. Kemudian salat bertasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para orang-orang yang berjuang membela agama ini, orang-orang yang berdakwah bersiang, entah itu siang ataupun malam dalam rangka untuk iqamatuddin, menegakkan agama ini. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu ngaji bareng, ngaji Al-Quran ya, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Ya, insyaallah kita masih membahas surah Al-A'la atau surah Sabbih ya. Surah Al-A'la atau surah Sabbih. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita yang minggu kemarin sempat tertunda karena ada halangan, maka pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan kajian kita seperti biasa ya, kalau nggak kelihatan di monitornya atau layarnya ya silahkan, lebih afdol itu buka menggunakan Al-Qur'annya ya. Lebih afdol itu buka Al-Qur'annya, yaitu di surah Al-A'la atau surah Sabbih. Baik, sebelum kita mulai kajian ayat kita, maka kita baca terlebih dahulu, kemudian para jamaah sekalian untuk mendengarkan dan ikuti. Perhatikan baik-baik dari ayat yang pertama ya. Namun sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Ayat yang pertama, a'la, hamzahnya itu tempat keluarnya berada di pita suara ya, tenggorokan bagian bawah. Pita suara itu letaknya di tenggorokan bagian bawah ya, di atas cekungan dada itu ada, di situ namanya pita suara. Itu keluarnya huruf hamzah ya. Sedangkan huruf ain itu keluarnya itu berada di tengah-tengah tenggorokan ya, tengah-tengah tenggorokan. Di tengah-tengah tenggorokan ini ada namanya katup, katup penghubung atau katup pemisah ya, yang memisahkan antara jalur makan dan juga jalur pernafasan ya, itu ada namanya katup. Dalam istilah apa biologinya apa namanya, katup epiglotis, epiglotis ya. Nah, di situ tempat huruf ain. Kemudian untuk menemukan makhraj, untuk menemukan tempat keluarnya huruf itu ada di mana, maka huruf itu ditambahkan satu huruf sebelumnya, dan huruf yang akan kita cari itu huruf itu dimatikan, dalam artian disukunkan, kemudian tambahkan satu huruf sebelumnya yang huruf itu hidup. Nah, seperti huruf ain ini. Huruf ain ini untuk menemukan makhrajnya, maka huruf ain ini dimatikan dan ditambahkan sebelum huruf ain itu satu huruf. Nah, di sini ada huruf hamzah, yaitu huruf hamzah yang hidup. Jadi untuk menemukannya dibacalah huruf itu, ya, dua huruf itu. Maka maaf, huruf ainnya itu harus dimatikan, ya, diawali dengan huruf yang hidup,
dari huruf hamzah, kemudian huruf ain yang mati. Nah, ya baru ketemulah huruf tempat keluarnya ada di situ. Ya, pertama ada di huruf hamzah, itu ada di tenggorokan bagian bawah, kemudian dinaikkan, ya karena disukunkan maka huruf ainnya itu ada dinaik, ya di sini. La, ya. A'la, ya. Ini ainnya ini kan mati, kemudian sebelumnya huruf hidup. Nah, itulah untuk menentukan, mencari tempat keluarnya huruf, ya. Kami ulangi ya, baca di ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, ada tasdidnya, jadi ada tekanannya, bukan fasawa, tapi fasawwa. Ya, ada tekanannya. Walladzi qaddara fahada. Ya, huruf ha itu juga keluar dari makhraj tenggorokan bagian bawah. Ha, ya, a, ha. Fahada, bukan fahada, ha, bukan fahada, tapi fahada. Juga jangan terlalu ketinggian. Fahada, ha, bukan ha, ha. Ya, ini jangan sampai berubah. Ya. Kadang terlalu tinggi sehingga berubah hurufnya bisa jadi fahada, atau kadang terlalu bawah sampai ke dada, ya. Fahada ihdina gitu kan biasanya. Ya, ini tidak tepat. Tapi ada di tenggorokan bagian bawah atau pita suara. Fahada. Ya, baik, kita ulangi. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, ulangi nggih. Huruf ain ada di tengah tenggorokan. Ya'lamul. Ya. Kami ulangi di ayat ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. In nafa'atiz dzikra.
Ya. Jadi tasdid itu tetap terdengar ya, jangan sampai atau ada jeda. Kalau ada jeda bacaan namanya saktah ya. Baik, ayat yang ke-10 ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, ulangi ya. Tu'thirunal nal alif lamnya tetap terdengar ya, ada bainiyah. Hamzahnya mati berarti ada di tenggorokan bagian bawah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, hati-hati ya, jangan sampai akhiratu khairu ya. Khairu bukan khoi tapi khairu ya. Saya ulangi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan surah Al-A'la ya, meskipun diulang-ulang ya, nggak masalah gitu ya, kita baca surah Al-A'la ya. Jadi apabila ada yang keliru atau salah dalam baca atau dalam lahjatnya, yang tadinya dibaca akhira bukan akhi tapi akhi ya. Wal akhi, jadi nggak ada akhirat itu kan logat kita ya, akhirat itu, sehingga terbawa-bawa bacaan Al-Quran kita jadi akhirat gitu, bukan akhi tapi akhi. Kemudian bukan to ya, biasanya ada yang baca to ya. Bukan to tapi tu ya. Ya, khoi itu biasanya gitu, khoi bukan khoi tapi khoiru. Ada lain sebagainya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas surah Al-A'la ayat yang
Ini ayat yang ke wa nuyassiruka lil yusra ya. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-8 ya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kepadamu menuju kemudahan ya. Pada 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diberikan jalan kemudahan ya. Fi jamil umur, dalam seluruh urusan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada beliau. Ya, di sini dijelaskan ya. Paling tidak di sana ada 2 atau 3 ya. Dimudahkan apanya? Yang pertama adalah dimudahkan dalam syariatnya ya. Kemudian yang kedua dimudahkan dalam amal soleh. Kemudian yang ketiga dimudahkan dalam menuju surganya ya. Nah, inilah 3 kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam menyampaikan syariat itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa bunyinya? Fadzakir in nafa'atiz dzikra ya. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. In nafa'atiz dzikra ya. Di sini sebenarnya ada 2 penafsiran, tapi kita ngambil ini dulu baru nanti akan saya jelaskan penafsiran yang lain. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat ya. Ini yang ya. Jadi fadzakir in nafa'atiz dzikra, berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat, atau berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemudahan ya, tentang kemudahan kepada beliau ya, maka Allah merintahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk fadzakir ya, untuk memberikan peringatan ya. Zikir ya, fadzakir. Fadzakir itu kan kata perintah dari dzakara yadhkuru ya. Dzakara yadhkuru itu artinya banyak ya. Bisa berzikir ya, bisa peringatan, bisa dakwah ya, bisa belajar ya, itu kan termasuk juga ya. Kita belajar ini juga termasuk zikir ya. Zikir jamaah ya, bapak-bapak itu di rumah buka kitab ya, buka kitab atau buka buku kemudian membaca, itu juga termasuk zikir. Ingat ya, mengingat atau kita mempelajari, itu namanya zikir ya. Apalagi dalam halaqah seperti ini ya, dalam kajian seperti ini juga termasuk zikir. Bahkan ini termasuk halqul zikr, atau dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi ya. Apabila anda itu melewati taman surga, maka ya menepilah, kata Nabi ya. Kemudian sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga? Ya, sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi karena masih belum paham apa itu riyadul jannah ya, apa itu taman surga. Maka kemudian Nabi menjawab, taman surga itu ya halquz dzikr ya, taman surga itu ya halaqah zikir itu ya, kumpulan orang-orang sedang berzikir, yaitu mengaji, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari pelajaran hadis, atau sedang mendengarkan pengajian, itu termasuk adalah zikir, termasuk juga ad-da'wah ya. Nah, dalam ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk az-zikr, fadzakir, maka berdakwahlah ya. Maka berdakwahlah, sampaikanlah atau berikanlah peringatan kepada siapa? Yaitu kepada umat ini ya.
Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, ya, untuk menyampaikan peringatan, untuk berdakwah, ya. Ya. Jadi fadzakir, maka berikanlah peringatan bi syar'illahi wa ayatihi, dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya, ya. Jadi di ayat sebelumnya Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan, ya, berikan kabar gembira bahwa syariat ini gampang, syariat ini mudah, termasuk juga dalam menyampaikannya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan, ya, menyampaikan apa? Menyampaikan syariat, ya, berdakwah, ya, berdakwah yang isinya adalah, ya, basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira ataupun sebagai peringatan, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memang yang namanya dakwah itu hubungannya adalah dengan keterkaitan dengan kemanfaatan, ya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa yang namanya dakwah itu hubungannya adalah terkait dengan kemanfaatan. Inna fa'atiz dzikra, ya, jika yang namanya dakwah itu bermanfaat, ya. Ya, meskipun dalam tafsir yang lain itu diartikan fadzakir, berikanlah peringatan, ya. Inna fa'atiz dzikra, karena yang namanya peringatan itu bermanfaat. Jadi ada, ya, nanti saya jelaskan, ya. Yang pertama fadzakir, maka berikanlah peringatan, inna fa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat, ya. Yang kedua fadzakir, berikanlah peringatan, ya, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kira-kira bisa membedakan? Bisa nggak membedakan dua hal ini, ya? Ya, ini agak sedikit ini, ya, kesamaran, ya. Yang pertama itulah jika peringatan itu bermanfaat, ya, sedangkan yang kedua sesungguhnya atau karena peringatan itu bermanfaat, ya. Jadi ada dua ini, ya. Ya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ai madamati dzikra maqbulah, ya. Ya, ini ditafsirkan fadzakir, maka berikanlah peringatan jika, ya, peringatan itu bermanfaat. Jadi ini menggunakan pemahaman yang pertama, ya. Inna fa'ati dzikra, jika yang namanya dakwah itu bermanfaat. Madamati dzikra maqbulah. Jadi selama yang namanya dakwah, ya, selama yang disampaikan itu masih diterima, ya, ya, masih diterima, wal mau'izatu masmu'ah, dan yang namanya pesan-pesan itu masih didengar, sawa'un hasala minadz dzikri jami'il maqsud au ba'dhah, ya, sama saja yang disampaikan itu bisa diterima secara keseluruhan ataupun hanya sebagian saja, ya. Jadi selama yang disampaikan itu masih diterima oleh orang, masih mau didengarkan, ya, baik itu hanya sebagian saja, ya, ataupun seluruhnya dia mau mendengarkan, ya, maka ya sampaikan, ya, maka sampaikan, gitu. Oleh karena itu dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada orang, ya, dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis, ya, ini adalah suatu athar, ya, athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ketika berbicara kepada orang, ya, maka harus lihat-lihat orang itu, gitu. Jadi tidak asal berbicara, gitu. Jadi tidak asal ngomong saja, tapi dilihat dulu siapa yang akan diajak bicara itu, siapa yang akan didakwahinya itu, siapa yang akan disampaikan, ya, itu siapa, gitu, ya. Dalam satu athar yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, haditsun nasa bima ya'rifun, ya, ngomonglah kepada manusia bima ya'rifun, ya, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasuluh, ya.
Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau sesuai dengan nalar mereka. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan, gitu ya. Dalam athar yang lain itu juga pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan, ya, tidaklah engkau itu berbicara kepada seorang suatu pembicaraan la tablughu aquluhum, yang mana bicaraan itu tidak sampai kepada akal mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, ya, yang melainkan apa yang engkau bicarakan itu justru akan menimbulkan fitnah, ya. Jadi ya berbicara itu, menyampaikan itu ya sesuai dengan kadar nalarnya, sesuai dengan kadar ilmunya, gitu ya. Karena kalau tidak sesuai dengan kadar ilmu dalam penyampaiannya, justru akan terjatuh yang namanya fitnah, menimbulkan fitnah. Ya, fitnah itu bukan kayak bahasa kita ya. Fitnah itu kan biasanya kan orang itu kan itu fitnah itu, gitu kan. Ada sedang obrol, wah ini fitnah ini, gitu kan. Fitnah bahasa Arab itu bukan itu maksudnya. Gitu. Ya, bukan itu. Fitnah itu menimbulkan huru hara. Fitnah itu menimbulkan peperangan, itu namanya fitnah dalam bahasa Arab. Kalau omongan palsu misalnya dituduhnya itu kalau bahasa kita kan fitnah itu namanya buhtan kalau dalam bahasa Arab, ya. Tapi sudah masuk ke dalam bahasa kita itu fitnah itu, gitu kan. Ngomong sesuatu yang nggak benar, ngomongin orang itu fitnah, padahal bukan itu kalau maksud fitnah itu. Fitnah itu ya menimbulkan gejolak ya besar, ya, menimbulkan persengketaan, bahkan bisa terjadi peperangan, itu ya, namanya fitnah, ya. Nah, contohnya kan sangat banyak ya. Contohnya ya ngambil contoh yang viral ya, sekitar 1 tahun yang lalu gitu. Ada ada seorang pemuda itu melihat, jadi ketika itu sedang terjadi erupsi di Gunung Semeru, gitu ya. Terjadi erupsi di Gunung Semeru, kemudian ada ya sekelompok orang itu melakukan ritual atau dia melakukan membawa suatu perangkat makanan di sana, kemudian dia letakkan di atas Gunung Semeru, gitu. Ya, kemudian ada seorang pemuda ini, ketika orang itu sudah nggak ada, ya orang pemuda ini naik ke atas, gitu. Kemudian sambil video, sayangnya dia videoin itu, gitu ya, apa yang dia lakukan. Wah, ini adalah kemungkaran, ini adalah sebab kemusyrikan, ini adalah penyebab sehingga Gunung Semeru itu meledak, gitu. Maka harus dimusnahkan, itu sambil dia membuang perangkat-perangkat itu. Dia buang ke jurang itu kalau salah itu. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tumbul fitnah setelah itu, ya. Bukannya orang itu jera, ya, justru akhirnya apa yang terjadi? Justru akhirnya para perkumpulan orang yang melakukan seperti itu semakin besar, ya, menghubungi bupati, sampai viral di gubernur kalau salah, ya, sampai mengadukan sasajen akbar itu. Wah, itu kan akhirnya bukannya dia benar, tapi malah justru menimbulkan ya hal yang tidak benar, gitu. Ya, jadi akhirnya kayak gitu, ya. Pengennya dia benar, cuma sayangnya itu salah menyampaikannya, gitu. Salah menyampaikannya, ya. Makanya menyampaikan itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima, gitu. Kalau tidak serampangan seperti itu, kalau serampangan seperti akhirnya timbulnya adalah suatu fitnah, ya. Fitnah yang besar. Wa mafhumul ayat annahu illam tanfa'a dzikra, ya, dan mafhum ayat, ya, ayat ini mafhum dipahami annahu illam tanfa'a dzikra, ya. Kalau yang namanya peringatan itu tidak menimbulkan manfaat, terus apa? Kira-kira kalau ada peringatan atau dakwah itu kalau nggak ada manfaatnya, terus apa? Ya sudah, gitu kan? Ya wis, kalau nggak ada manfaatnya, gitu.
Ya udah selesai, nggak usah ributin. Wah nggak bisa, ini malah ribut itu ya. Bi angkana tadzkir yazidu fi syarri. Nah, ini kalau sekiranya itu yang namanya dakwah itu justru malah menambahkan keburukan atau bahkan mengurangi al khairi atau bahkan mengurangi kebaikan, ya lam takun adzikra ma'muran biha, maka yang namanya peringatan itu enggak jadi, yang namanya dakwah itu justru malah tidak diperintahkan, bal manhian anha, justru malah hal itu terlarang, ya. Iya. Ya kalau sekiranya dakwah itu orang yang didakwahi itu tidak bisa mengambil manfaat, ya, justru malah menambahkan keburukan, madorot kepada orang yang berdakwah dan mengurangi yang namanya kemaslahatan, ya akhirnya dakwah itu ya lam takun makmuron, ya maka dakwah itu tidak diperintahkan, tidak menjadi suatu hal yang harus dilakukan, ya. Bahkan kalau sekiranya hal itu malah membahayakan, ya hal itu menjadi terlarang, ya. Fadzikra yunqasimun nasu fiha qismaini, ya. Maka yang namanya peringatan itu, manusia itu dalam mengambil manfaat, dalam mengambil peringatan, dalam mengambil dakwah itu ada dua kelompok, ya. Terbagi menjadi dua kelompok. Jadi dalam dakwah itu, dalam adzikra, dalam zikir, dalam peringatan itu, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Muntafa'una wa ghairu muntafa'una wa ghairu muntafi'in, ya. Manusia yang bisa mengambil manfaat dari yang namanya zikir, dari yang namanya peringatan itu, dan manusia yang tidak bisa mengambil manfaat dari yang namanya zikir, ya. Jadi yang namanya peringatan. Jadi dari peringatan itu manusia ada dua, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah dia bisa mengambil manfaat, ya. Ya, dia bisa mengambil manfaat, ya, dia bisa ikut, ya, dia bisa paham atas apa yang didakwahkannya itu, sehingga dia bisa hati-hati, dia bisa kalau larangannya dia bisa menjauhi, kalau perintah dia bisa lakukan. Wa ghairu muntafi'in. Dan ada golongan yang tidak bisa mengambil manfaat, dalam artian apa? Dia justru malah kontra, ya. Dia malah kontra terhadap yang namanya peringatan itu. Nah, ini adalah pemahaman yang pertama, ya. Kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ad-dakwah, ya, dalam dakwah, beliau itu ketika mendapatkan amanah untuk berdakwah, ya, ketika beliau mendapatkan amanah untuk berdakwah, ya beliau melakukan semaksimal mungkin apa yang beliau bisa lakukan. Dalam artian, ya, dia benar-benar sungguh-sungguh, ya, dia gaspol gitu, ya, dalam dakwahnya, yang dimulai dari kerabatnya, ya, dari saudara-saudaranya, ya, dari paman-pamannya, ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu kan dulu sebelum Rasulullah diutus itu kan sangat dekat sekali kepada Rasulullah, tapi ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, langsung 100%, ya, 180% derajat dia langsung menentang nabi. Bahkan dulu anaknya Abu Lahab itu pernah dinikahkan dengan anaknya nabi, ya. Ya, tapi kemudian setelah adanya dakwah, ya, nabi berdakwah itu dia 180 derajat memusuhi nabi, ya, cerai. Ya, awalnya seperti itu. Rasulullah berdakwah kepada kerabatnya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian yang lainnya, ya. Kemudian ada istrinya, ya, yaitu Khadijah, yang kemudian Khadijah itu mengikuti, menjawab seruan Nabi, bisa mengambil manfaat dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan. Kemudian ada pamannya, ya, tadi pamannya, ada juga pamannya yang bisa mengambil manfaat, yaitu siapa? Hamzah bin Abi Thalib, bisa mengambil manfaat, ya. Kemudian ada ponakannya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awalnya itu adalah dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, tapi ketika setelah beberapa saat, ya,
setelah beberapa saat ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah dalam lingkungan keluarga ya, dakwah dalam lingkungan apa namanya? Ya, keluarga terdekat. Kemudian setelah itu masuk Islam ya, beberapa sahabat yang terkenal kuat ya, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian turunlah perintah dakwah kepada Rasulullah untuk dakwah secara terbuka. Dalam arti yang terbuka adalah berdakwah secara keseluruhan ya. Ada kabilah datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah ya, untuk melaksanakan haji ya, ketemu Nabi, temui mereka, kemudian dakwahi mereka ya. Ada kelompok berapa orang ya dari Yathrib atau dari Madinah yang datang kepada Nabi ya, untuk melaksanakan umrah atau haji, atau bahkan untuk melakukan perdagangan ya, ketemu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwahi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu secara totalitas ya. Semua potensi yang dimiliki oleh beliau itu beliau maksimalkan ya. Beliau ada hartanya itu beliau keluarkan untuk dakwah ya. Bahkan dalam salah satu kisah ya, Rasulullah itu pernah memberi orang itu 300 ekor unta agar orang itu mau masuk Islam, ya. Satu orang itu diberi 300 ekor unta agar orang itu masuk Islam. Kita bayangkan kalau satu ekor unta itu harganya senilai sapi, kira-kira berapa harga sapi? 20 juta itu misalnya ya, gitu ya, 20 juta lah. Kira-kira kalau kali 300 sudah berapa juta, Pak? Bukan juta lagi ya, sudah miliar itu. Itu hanya satu orang, bayangin saja. Ya. Satu orang itu dikeluarkan miliaran ya. Ya kalau misalnya satu ekor 200 juta, 100 ekor unta itu kan sekitar 2 miliar, 6 miliar. Itu hanya untuk satu orang mengajak untuk masuk Islam itu. Hanya untuk berdakwah, memang benar-benar maksimal sekali beliau keluarkan ya, 6 miliar hanya untuk satu orang, dikasih itu semua, benar-benar lillah ya, dakwah, untuk dakwah ya, hidupnya beliau untuk dakwah ya, itu hanya satu orang dari harta beliau ya, belum yang lainnya, belum ada Bilal ya. Bilal itu dibiayai oleh siapa? Abu Bakar ya, yang dibayar ya. Itu juga mahal juga gitu. Nah, gimana kalau kita sudah siap mengeluarkan berapa untuk dakwah? Selain keliling aja kan kita keluarnya ya. Gitu ya. Nah ini kalau ada harta ya beliau memaksimalkan harta itu sampai hartanya itu habis, hartanya Khadijah itu habis hanya untuk dakwah itu ya. Ya, beliau ada kesempatan, ya, ada waktu, ada peluang, ada kesempatan untuk ngomong di depan orang-orang. Ya, beliau lakukan. Ya, suatu ketika Rasulullah naik ke tempat yang agak tinggi, ya di pasar, kemudian langsung berbicara itu depan orang-orang. Wahai ya Yohanes, wahai manusia, kumpul. Gimana pendapat kalian kalau saya katakan di belakang gunung itu ada pasukan, ribuan pasukan yang siap-siap akan menyerang kalian? Apa kalian percaya? Gitu. Wah, semua orang percaya. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu kan sebelumnya sudah dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya ya. Wahai manusia, apa kalian percaya kalau di belakang gunung itu ada ratusan orang bersenjata lengkap untuk menyerang kalian? Apa kalian percaya? Terus langsung didakwahkan, ya Yohanes, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Baru orang itu sudah gak percaya apa kata Nabi. Ya, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah ya, la ilaha illallah ya. Orang baru nggak percaya setelah itu. Wah, dia ini gila, dia ini majnun ya, nggak waras, dia itu tukang sihir, ngomongnya semua ya, sudah nggak karuan. Nah, itu adalah tantangan Nabi ya. Ya, ada waktu, jadi semua potensi yang beliau miliki maksimalkan benar-benar untuk dakwah. Ada waktu, beliau ada waktu kesempatan untuk berbicara, beliau lakukan
untuk berbicara, ada harta beliau keluarkan untuk dakwah ya. Jadi benar-benar maksimal sekali untuk dakwah ya. Ya terus kenapa gitu? Kalau umatnya itu ada, ya kan di ayat tadi kan disebutkan wadzakir in nafa'ati dzikra, dan sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Tapi kan nyatanya dari umatnya itu kan ada yang mengambil manfaat dan juga banyak juga yang tidak bisa mengambil manfaat, justru malah kontra kepada beliau kan juga sangat banyak dan keras itu kan. Kontranya orang-orang ketika itu terhadap apa yang Rasulullah SAW dakwahkan itu kan ternyata juga keras juga gitu. Tapi Trump kenapa Rasulullah terus melakukan seperti itu gitu. Bahkan sudah tahu mendapatkan ancaman pengen dibunuh gitu kan, ancaman ditindas, bahkan pernah juga diboikot ya, tidak boleh tidak mendapatkan makanan ya, bahkan ancaman bunuh dari yang lain itu kan sudah banyak gitu. Bahkan ketika dakwah dilempar batu gitu kan, ketika berdakwah ke Taif dilempar batu sampai berdarah-darah, tapi apakah beliau ngelokro putus asa gitu dari apa yang sudah gitu kan, saya sudah kesana, sudah benar-benar pol itu, kemudian apakah putus asa kemudian wis lah berhenti gitu, apakah seperti itu? Kan ternyata tidak gitu. Kenapa bisa sampai Nabi SAW sampai benar-benar terus saja melakukan dakwahnya dan tidak berhenti? Nah jawabannya ini ada dalam surah At-Taubah ayat 128 ya. Karena sudah isya ya, monggo diadzan itu loh. Jadi kenapa Nabi SAW meskipun tantangannya seperti itu, banyak orang yang kontra, bahkan beliau dilempari batu ya, begitu berat ujiannya ya, bahkan terakhir sebelum beliau hijrah itu diancam dengan pembunuhan, tapi beliau tidak berhenti, tidak putus asa, itu tidak merasa ya capek kemudian sudah, tidak. Terus kenapa? Jawabannya apa? Gitu. Karena dalam surah At-Taubah ayat ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum," ya, telah datang ya. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul min anfusikum ya, dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari orang yang kalian percaya ya, dari bangsa kalian itu dari orang-orang Quraisy ketika itu, dari orang yang paling kalian percaya ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia terasa berat ya. Dia merasa berat karena penderitaan yang kamu alami. Dalam artian dia itu, Rasulullah itu merasa susah kalau melihat umatnya itu susah ya. Kalau melihat umatnya itu tidak menerima dakwah itu beliau gelisah gitu. Beliau sangat gelisah ketika umatnya itu tidak menerima dakwah itu, tidak menerima seruannya ya. Padahal ini adalah seruan kabar baik, tapi malah justru tidak diterima, bahkan ditentangnya. Itu beliau merasa susah ya. Harisun 'alaikum ya. Jadi Rasulullah itu benar-benar harisun 'alaikum, benar-benar semangat ya, begitu tinggi. Atau kalau haris itu kan artinya, hirsun itu kan artinya tamak itu ya negatifnya kan tamak, tapi maksudnya itu adalah begitu semangat ya, mengingat yang semangat yang sangat membara, yang sangat menginginkan. Harisun 'alaikum ya, benar-benar gigih ya, menginginkan keselamatan kepada kalian ya. Harisun 'alaikum bil mu'minin ya, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman itu Rasulullah SAW begitu penyayang ya, sangat sayang dan sangat penyantun kepada orang-orang beriman. Jadi karena begitu kegigihannya ya, karena begitu sangat kasihan, merasa kasihan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah itu. Harisun 'alaikum ya. Jadi ketika orang tidak mau menerima dakwah, Rasulullah sedih ya. Sedih ya. Sedih karena tidak mau menerima kabar gembira, tidak mau menerima kebaikan ya.
Beliau merasa sedih ya. Harisun alaikum ya, dia benar-benar, Rasulullah itu benar-benar bersemangat ya untuk bisa memberikan hidayah kepada umat ya. Begitu gigih agar supaya umat itu mau meniti pada jalan kebaikan ya, meskipun akhirnya ya tadi inna fa'ati dzikra ya, jika peringatan itu bermanfaat ya. Kalau sekiranya umat itu ya, sebagian umat itu pada saat itu tidak mengambil manfaat atau tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan gitu, ya beliau tetap tidak ada kerugian ya. Beliau tetap tidak ada kerugian karena ya sudah pasti beliau tetap akan masuk surga gitu ya. Jadi sudah tetap Rasulullah SAW akan masuk surga meskipun umat yang ada di ketika itu tidak mau menerima atas apa yang beliau dakwahkan ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan ya. Karena begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada umatnya yang tidak menerima dakwah itu, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlalu hanyut dalam kesedihan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 97 hingga 99 disebutkan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami itu tahu ya, sungguh Allah itu mengetahui bahwa annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwa hatimu itu menyempit ya, karena sebab apa yang telah mereka lakukan ya, karena sebab mereka telah menolak dakwahmu sehingga hati kamu itu merasa sempit ya, tidak diterima ya. Rasulullah itu merasa sempit ya, sedih gitu ya, gelo ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tips ya kepada beliau, fasabbih, maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin ya, dan perbanyaklah sujud. Jadi kalau seorang berdakwah ya, menyampaikan risalah dakwah kemudian tidak diterima ya, kita perbanyaklah tasbih, kita banyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, perbanyaklah sujud, dalam artian perbanyak sholat ya. Kita perbanyak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, di ayat yang 99. Wa'bud, dan teruslah untuk berdakwah ya, teruslah untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin ya, sampai al yakin itu datang ya. Entah itu ya sampai kematian itu datang, entah itu orang yang kita dakwah itu mati duluan ataupun mungkin orang yang berdakwah itu mati duluan ya. Jadi secara terus menerus gitu ya. Jadi jangan berputus asa gitu ya. Ya kan kadang ada orang ya yang wah gak usahlah kesana, sampaikan, gak usahlah diajak ngaji, dia itu sudah tertutup memang ya, sudah biarin aja lah gitu. Karena dia sudah benar-benar tertutup hatinya, dia nggak mau datang untuk ke tempat pengajiannya, sudah lah. Dalam artian apa? Sudah dijustifikasi kalau dia itu bakalan benar tertutup sehingga nggak mau datang ngaji gitu ya. Jadi sudah dipastikan. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Bisa jadi dari kita dia seperti itu, tapi bisa jadi lewat orang lain dia malah mau datang ngaji ya. Atau mungkin lewat orang lain pun juga datang nggak mau, tapi bisa jadi lewat orang ketiga, bisa jadi lewat orang keempat, bisa jadi. Jadi ya jangan sampai kita mendahului daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang di awalnya itu menentang, memusuhi risalah, memusuhi Islam ya. Sampai-sampai seakan-akan ya, wah dia itu mau benar-benar keras kepada Islam sehingga dakwah itu gak kan mempan kepadanya ya, nggak bisa mengambil manfaat karena memang benar-benar dia itu sudah tertutup dan menentang Islam. Tapi nyatanya Allah memberikan hidayah kepadanya ya,
Berapa banyak orang yang akhirnya kemudian dia memeluk Islam justru malah berbalik membela Islam ya. Ada kisahnya mantan pendeta ya. Ada dulu siapa dari Manado, ada salah satu ustadz siapa namanya? Bukan, Ustadz yang sekarang sudah meninggal, namanya LS Insan Mokoginta ya. Beliau itu dulu mantan pendeta orang Manado ya. Nah, Waloni juga ya, itu juga sama. LS Insan Mokoginta sudah lebih senior lagi, sudah tua, tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu. Itu juga sama. Kemudian ada lagi yang di Gunung Kidul itu namanya siapa ya? Namanya Ismail Al-Hadid yang sekarang sudah berubah nama jadi Ismail Al-Hadid. Itu juga dulu sama. Beliau itu awalnya sangat menentang Islam ya, sangat menentang Islam ya. Bahkan banyak orang yang masuk Kristen karena di tangannya dia. Tapi ketika dia sudah memeluk Islam, Allah berikan hidayah padanya, dia berbalik mengajak orang-orang agar masuk pada Islam ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi jangan sampai putus asa sehingga tidak sampai dakwah kepadanya. Nah, ini penafsiran terkait dengan fadzakir in nafa'ati dzikra ya, dan berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat ya. Sedangkan tafsiran yang kedua, karena sudah jam 7:30 nih, mungkin kita sambung pada pekan depan ya. Ya insyaallah kita sambung dengan ayat selanjutnya. Saya kira saya cukupkan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, atas pertolongan Allah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.